Diduga dapat bisikan gaib pesugihan, seorang suami tega menghilangkan nyawa dan mutilasi istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat. Pelaku berinisial TA menghabisi nyawa dan memutilasi tubuh istrinya berinisial Y. Lebih dekatnya lagi, potongan tubuh istrinya tersebut ditentang keluar rumah, bahkan sempat menawarkan ke tetangganya. Dalam video yang beredar, pelaku tampak membawa karung diduga berisi tubuh istrinya. Kejadian suami mutilasi istri di Ciamis ini pun viral di media sosial. Bahkan dengan video penangkapan pelaku mutilasi ini. Saat ini kasus suami mutilasi istri di Ciamis sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Selamat malam Ratu Ayu. Malam. Ini mau menanyakan apa sebenarnya bisikan gaib itu? Apakah sebenarnya ada yang kasus di Ciamis suami mutilasi istri? Kalau aku lihat di sini terkait dengan bisikan gaib, seseorang yang memiliki depresi biasanya itu seringkali berhalusinasi ya, ataupun bisikan itu berasal dari halusinasinya dia sendiri. Yang aku lihat bisikan ini berasal dari depresinya dia mengenai ekonomi ya. Faktornya adalah faktor ekonomi yang memang di situ ada kebutuhan yang memang juga tidak terpenuhi sehingga sosok ini mengalami depresi ya, dan ada tekanan-tekanan yang lainnya sehingga orang itu berhalusinasi, sering berangan-angan, terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang memang berat, mengakibatkan depresi, dan angan-angannya itu bisa menjadi halusinasi. Nah, aku lihat di sini bisikan itu tidak ada, tapi lebih kepada orang ini mengalami depresi yang berat dan juga adanya tekanan dalam kehidupannya dia, sehingga itu tadi bisa menimbulkan adanya halusinasi, kemudian diartikan sebagai bisikan. Nah, seperti apa sih contoh bentuknya bisikan gaib itu sendiri? Kalau aku rasa tergantung ya. Kalau aku lihat di sini kasusnya adalah karena dia sang suami ini mengalami depresi. Beda kalau kita mengalami kasus skizofrenia. Kalau skizofrenia itu udah tingkatannya di atasnya depresi ya, artinya depresi sampai berhalusinasi dan kemudian adanya bisikan-bisikan itu yaitu dari halusinasinya dia. Sebenarnya bisikan itu tidak pernah ada, tapi biasanya karena tidak sinkronnya hati dan pikiran sehingga dia berhalusinasi yang berlebihan, sehingga yaitu adanya bisikan-bisikan, dan artinya adalah bisikan di sini adalah hasratnya dia yang tidak terpenuhi. Itu biasanya sering terjadi ya, dan itu biasanya hanya ada di kasus kalau seseorang itu memiliki penyakit yang disebut skizofrenia, dan biasanya orang ini harus diberi obat penenang. Kalau tidak diberi obat penenang, orang itu akan terus berhalusinasi sampai akan membahayakan nyawanya dia sendiri, bisa terjadi bunuh diri ataupun yang namanya itu tadi mencelakai orang lain, seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya dan apa ciri-ciri dan tanda-tanda yang bisa dilihat sebelum orang mendapatkan bisikan gaib tersebut? Terkait dengan bisikan gaib itu biasanya orang itu sering pusing kepala ya. Biasanya pusing kepalanya itu diawali dengan pusing kepala sebelah, kemudian pusing kepala keseluruhannya sampai dengan dia itu menjedot-jedotkan kepalanya sendiri di tembok. Kemudian juga kalau diajak ngomong sering banyak ngelamun ataupun dia suka menggigau, bicara yang ngelantur ya. Kemudian kalau sudah parah itu tadi ya, sering berhalusinasi, adanya halusinasi sampai dengan bisikan-bisikan itu kalau sudah skalanya masuk ke skizofrenia. Nah, bisakah orang menghindar atau menolak perintah bisikan gaib? Bagaimana caranya? Bisa, sebenarnya gini, balik lagi ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan, kita itu harus ya dan memaksakan diri kita untuk pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara sholat ya. Artinya di sini sholat itu bisa juga untuk menahan hawa nafsu maupun gangguan-gangguan dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Dan biasanya sebelum kita mengalami gangguan dari luar ataupun bisikan atau halusinasi, biasanya itu adalah dari diri kita sendiri. Terlalu banyak keinginan, terlalu ingin ya, terlalu banyak juga
tekanan-tekanan dalam kehidupan. Ini yang seringkali membuat orang itu depresi atau mengalami gejala skizofrenia, yang artinya adalah sering berhalusinasi sampai adanya bisikan-bisikan tersebut. Dan terkadang juga ada juga pengaruh yang datangnya dari orang luar, artinya dari pergaulan, mungkin salah pergaulan, kemudian orang itu terlalu banyak berangan-angan pengen mendapatkan. Biasanya nih yang sering terjadi adalah orang itu ini loh, kamu kalau misalnya mau kaya kamu harus melakukan ini. Artinya ajaran-ajaran sesat yang memang sedang beredar dan marak saat ini ya. Dan itu tadi, terkadang orang itu tidak sadar, seperti dicuci otaknya ya, dialihkan otaknya untuk ini loh, supaya hidup kamu enak kamu harus lakukan ini. Dan ketika orang itu mendapatkan tekanan atau juga dia memiliki yang namanya biaya hidup yang berlebihan, kemudian dia tidak bisa memenuhinya, maka seseorang ini akan nekat untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ratu Ayu. Sama-sama.